Sampurasun Bunda Teteh. Assalamualaikum, kumaha damang. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Alhamdulillah banget nih Bun, setelah 2 minggu nggak ada air sama sekali di rumah Teteh, akhirnya air nyala nih Bun. Karena air nyala, Teteh nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lanjut aja Teteh bener-bener beres-beres seisi rumah nih Bun. Dimulai dari dapur dulu, ini Teteh beresin dulu piring-piring biar Teteh tata-tatain dulu. Jadi nanti setelah airnya penuh bisa langsung Teteh cuci piring ya Bun. Rasanya bahagia banget, bener-bener bahagia banget deh Bun. Soalnya ini udah bener-bener 2 minggu gak ada air di rumah Teteh. Pas nyala kayak gini tuh rasanya seperti menemukan surga dunia ya Bun. Karena ini malam-malam dan suami Teteh lagi lembur di klinik, akhirnya ini Teteh bikin dulu mie buat amunisi ya Bun. Pakai kerupuk kayak gini karena gak ada telur, gak apa-apa deh, yang penting kenyang dan enak. Mantep banget nih Bun, makan pakai mie terus pakai cengek malam-malam kayak gini sambil nungguin air. Waktu air nyala itu bener-bener semua warga pada bangun heboh untuk ngisiin torennya masing-masing ya Bun. Soalnya mumpung, takutnya nanti mati lagi kalau misalnya nggak dimanfaatin, sayang banget ya Bun. Setelah tadi Teteh ngisi perut, ini lanjut aja Teteh mau beres-beres seisi rumah ya Bun. Teteh tuh kuras kamar mandi, ini bener-bener Teteh gosok semuanya. Karena ini udah 3 minggu nggak Teteh bersihin, Masya Allah banget ya. Sudah kuning-kuning gitu lantainya, apalagi lantai kamar mandi Teteh ini putih ya Bun. Jadi kalau misalnya kotor tuh kelihatan banget. Nah ini tuh sebenarnya ada cara khusus Teteh kalau misalnya bersihin kamar mandi gini biar cepet. Teteh itu suka pakai sabun cuci piring dan juga Teteh suka pakai spons cuci piring. Jadi rasanya lebih cepet aja gitu Bun, gak makan waktu dan gak terlalu capek juga. Soalnya kalau pakai sikat rasanya lebih berat, terus lebih ngeluarin banyak tenaga. Sedangkan kalau pakai spons cuci piring gini tuh lebih cepet aja gitu Bun, diusap-usap aja udah bersih. Biasanya kamar mandi sendiri suka dibersihin sama Pak suami nih Bun, karena Pak suami lagi lembur dan ini air nyala, jadi mau gak mau Teteh bersihin lah. Daripada nanti kalau misalnya air udah gak nyala lagi kan sulit lagi ya Bun untuk bisa nyuci kamar mandi kayak gini. Jadi ya udah Teteh gas aja semuanya. Pokoknya malam ini tuh Teteh berasa jadi Wonder Woman banget ya Bun. Soalnya gak ada Pak suami, tapi Teteh greget nih. Kamar mandi kotor banget ini sampai Teteh gulingin juga bak yang ada di kamar mandi Teteh. Pokoknya gak boleh Teteh sia-siakan air yang sedang menyala ini. Alhamdulillah nih Bun, Teteh udah beres nyuci kamar mandinya. Rasanya bangga ya Bun sama diri sendiri. Akhirnya beres juga nih nyuci kamar mandi. Walaupun dengan kehektikan karena ini bener-bener malam-malam ya Teteh bersihinnya. Habis itu lanjut Teteh cuci piring ya Bun. Ini tuh cucian piring selama 3 harian. Soalnya Teteh selama gak ada air itu Teteh suka nunggu 3-4 harian baru Teteh cuci piring. Biar nyuci piringnya itu sekalian capek gitu loh Bun. Nah setelah Teteh beres cuci piring, ini Teteh sisihkan dulu wadah-wadahnya. Karena Teteh mau bersihin dulu area dapur nih Bun. Sebenarnya dari lama Teteh udah gatel banget pengen bener-bener ngeberesin ini dapur ya Bun. Soalnya biasanya Teteh tuh kalau beresin dapur tuh sampai Teteh guyur gitu si lantainya. Dan ini udah lama gak Teteh bersihin, makanya ini Teteh gak mau nyanyain ya Bun. Ini Teteh bersihin dulu area bekas cuci piring. Teteh suka cuciin wadah-wadah sabun kayak gini. Jadi biar semuanya bener-bener bersih. Rasanya seneng banget deh Bun, beneran bisa main air lagi kayak gini. Soalnya rasanya udah lama banget ya gak main air kayak gini. Main air yang berfaedah ya Bun sambil bersih-bersih. Setelah beres nyuci wastafel, lanjut Teteh bersihin juga lap-lap yang biasa Teteh pakai ya Bun. Udah pada buladik. Tahu buladik gak Bun? Buladik gitu kayak kotornya tuh yang kotor banget. Nah ini udah kotor banget, makanya Teteh lanjut nyuci si lap-lapnya. Pokoknya malam ini tuh Teteh bener-bener produktif banget. Habis Teteh nyuci lap, ini lanjut Teteh mau bersihin area kompor. Teteh mau bersihin dulu tungkunya. Ini tuh Teteh bersihinnya biasanya suka pakai apa itu tuh, sikat gigi ya Bun. Jadi biar sela-selanya semuanya kena. Teteh sendiri biasanya kalau air selalu nyala itu Teteh seminggu sekali selalu bersihin dapur kayak gini ya Bun. Jadi bener-bener kalau misalnya kita masak, apalagi ibu-ibu nih selalu masak. Rasanya kalau dapur kotor itu kan gak nyaman ya Bun. Makanya Teteh selalu seminggu sekali tuh bener-bener bersihin dapur semua sudutnya.
Setelah tunggu kompornya bersih, lanjut teteh bersihin juga area kompor ya bun. Ini cara teteh untuk bersihin area kompor. Tiap orang punya caranya masing-masing. Tapi alhamdulillah karena dapur teteh ini dapur terbuka, jadi nanti tuh airnya langsung ngalir ke saluran air. Jadi teteh bisa nyuci kompornya kayak gini, bisa lebih bersih juga ya bun. Soalnya langsung pakai sabun gitu. Setelah daerah kompor, pokoknya teteh pengen satset semua beres. Lanjut teteh bersihin juga ini dinding dapurnya ya bun, karena udah lama banget nggak teteh bersihin juga, jadi udah kotor. Pokoknya teteh bener-bener lagi-lagi teteh selalu menekankan bahwa teteh tuh bener-bener memanfaatkan keadaan yang lagi ngocor air gini. Setelah dindingnya selesai teteh bersihin, lanjut teteh mau bilas-bilas semuanya nih bun. Teteh bilas pertama ini teteh bilas dulu kompornya ya. Ternyata setelah nggak ada air selama 2 minggu, teteh bisa lebih merasakan nikmatnya ketika ada air nih bun. Mungkin hikmahnya juga di situ ya bun, kita mencari jalannya syukur. Jadi ketika dikasih air sama Allah tuh rasanya lebih kerasa bahagia gitu bun. Walaupun ini sebenarnya sepele, ternyata air itu bener-bener berharga. Alhamdulillah area kompor wastafel udah beres, rasanya indah banget ya bun liatnya. Lanjut teteh juga mau bersihin area dapurnya. Karena nanti dapurnya mau teteh sikat juga lantainya, ini teteh tata-tatain dulu hasil cuci piring tadi teteh ya bun. Jadi biar nanti nggak kena cipratan-cipratan sabun lagi. Jangan salvo kecucian ya bun, ini cucian teteh udah numpuk banget, bener-bener udah semingguan lebih teteh nggak nyuci baju. Soalnya pak suami belakangan ini bener-bener lagi sibuk banget, jadi belum sempet ke rumah mertua nih bun. Soalnya buat yang baru tahu nih, teteh kalau nyuci baju itu suka di rumahnya mertua. Semua udah beres, semua udah ketata, lanjut aja kita beresin nih area dapurnya, kita sikat-sikat lantainya ya bun. Ini sebelumnya teteh banjur dulu air karena udah banyak banget kotoran-kotorannya, jadi biar kotorannya hilang dulu. Habis itu lanjut teteh kasih sabun dan teteh sikat bersih, pokoknya bener-bener harus bersih. Mumpung air nyala, lagi-lagi mumpung air nyala. Dari tadi teteh bilang mumpung air nyala, mumpung air nyala, mumpung air nyala ya, karena memang mumpung air nyala ya bun. Kalau air udah nggak nyala lagi kan ribet ya bun. Kalau misalnya pengen nyuci-nyuci kayak gini udah nggak akan bisa lagi. Tapi ya semoga airnya nggak mati-mati lagi ya bun. Semoga nggak kemarau panjang lagi. Semoga airnya selalu ada. Jadi hati teteh juga bisa lebih tenang kalau misalnya ada air. Di sini teteh juga bersihin kolong dapur nih bun. Walaupun di kolong dapur teteh itu sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Soalnya teteh nggak mau numpuk di kolong dapur barang-barang tuh karena suka ada tikus nih bun. Makanya itu teteh lebih baik nggak nyimpan apa-apa gitu di kolong dapur. Tapi tetap teteh bersihin karena udah kotor juga. Setelah itu ini lanjut aja teteh banjur si lantainya. Masya Allah banget bun, seneng banget rasanya. Ini udah lama banget teteh nggak ngemain air banjur-banjur lantai kayak gini. Biasanya ini jadi rutinitas mingguan teteh ya bun, kalau misalnya air selalu nyala. Setelah semuanya teteh banjur, lanjut ini teteh mau keringin lantainya ya bun. Cara teteh ngeringin lantai itu, teteh suka pakai kanebo. Terus tinggal teteh seret aja ke saluran air. Di sini tuh baju teteh udah basah kuyup nih bun, dan kan karena rumah teteh itu daerah Cimahi, kota Cimahi, tapi masih sejuk banget. Makanya ini dengan basah kuyup kayak gini teteh bener-bener dingin banget. Setelah kayak gini tuh teteh bener-bener menggigil bun. Habis itu lanjut ini teteh bersihin juga area sampah ya bun. Itu teteh kehabisan kresek sampah, makanya sampahnya numpuk gini. Biasanya kalau teteh punya kresek sampah sih nggak pernah numpuk kayak gini ya bun, selalu teteh bersihin. Tapi alhamdulillah ada kresek Jogja yang besar, jadi ini teteh pakai aja sementara. Kalau orang lain biasanya opsi rumah itu kerja bakti seisi rumah, tapi di sini teteh kerja mandiri aja lah ya bun. Jadi ibu rumah tangga nggak boleh banyak ngeluh, harus double ekstra seperti Wonder Woman. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya perjuangan teteh selesai juga. Ini seisi rumah udah pada bersih ya bun, terutama dapur dan juga kamar mandi. Rasanya tenang banget, apalagi kalau misalnya daerah dapur, daerah surganya ibu rumah tangga bersih kayak gini tuh rasanya damai banget.
Habis itu sambil nungguin air yang belum penuh, ini lanjut aja teteh juga bersih-bersih area depan nih bun. Jadi biar besok pagi ketika teteh bangun itu rasanya udah tenang aja, semua udah pada bersih. Dan pak suami ketika pulang itu lebih nyaman juga ya bun, alhamdulillah karena udah ada air dan juga rumah udah pada bersih. Walaupun hari ini rasanya capek banget, tapi teteh puas banget nih bun bisa beres-beres seisi rumah kayak gini. Makasih banyak ya bun udah nonton video teteh sampai akhir. Semoga betah sama channel YouTube teteh. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.